Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran online Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bersama Pak Imawan. Dan hari ini kita mempelajari tentang Al-Islam untuk kelas 8 A, B, dan C. Dan ini bagian yang kedua ya. Kalau minggu yang lalu video pembelajaran kita di masa COVID ini tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Ini ada di video kita yang lalu ya. Maka hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang ini dia. Bagian 2. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul penerimanya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita lanjut. Nah, ini deh setelah diperbesar. Kitab suci ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kemudian di bawahnya tadi ada aktivitas 3. Kita disuruh cermati dan amatilah gambar-gambar tersebut. Kemudian diskusikan dan tulislah komentar atau pertanyaan terkait dengan 4 kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kitab Taurat, biasanya kalau pertanyaan itu kan kepada siapa diturunkan, siapa nabinya gitu ya. Bapak rasa ada gambaran ke sana ya. Kita lanjut aja dulu. Di sini ada penjelasannya. Ada 4 kitab. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan. Mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, pertama, A. Kitab Taurat. Dalam kurung diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 49 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
Artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Mu'minun, Surat 23, ayat 49. Ya, kita lanjut lembaran berikutnya. Sangat kecil tulisannya, kita perbesar. Kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Perhatikan kisah mengenai Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah berikut. Judul: Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah. Dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari bangsa Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun. Mereka dapat menyeberangi Laut Merah. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam membawa para pengikutnya menuju Bukit Sinai. Kaum Bani Israel meluapkan kegembiraan mereka karena dapat selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Saat itu mereka benar-benar merasa merdeka dan bebas. Semula mereka hidup terkekang karena menjadi budak bagi Fir'aun di kerajaan Mesir. Sekarang situasinya menjadi berbalik 180 derajat. Mereka benar-benar bebas, merdeka, dan tidak ada aturan yang perlu dipatuhi. Mereka meluapkan kegembiraan dengan berbagai cara. Ada yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang melampiaskannya hanya dengan bersukaria. Nabi Musa alaihissalam merenung dan berpikir. Beliau berkeinginan agar kehidupan bangsa Bani Israel menjadi terarah dan memiliki aturan. Mereka tidak boleh hidup liar dan bebas semau-maunya. Nabi Musa alaihissalam kemudian berdiam diri dan bermunajat di salah satu tempat yang berada di Bukit Sinai untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam berzikir, Maha besar Engkau ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku menjadi orang yang pertama beriman kepadamu. Saat Nabi Musa alaihissalam terus berzikir dan kemudian merasa begitu dekat dengan Allah, diberikanlah kepadanya petunjuk dan aturan berupa kitab Taurat. Oh ya, kitab Taurat itu rupanya artinya adalah syariat ya, atau petunjuk. Kitab itu berisi panduan kehidupan untuk Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya agar hidupnya menjadi terarah. Nah, di sini ada gambar sebuah bukit. Kita baca dulu penjelasannya. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Nah, itulah dia tadi tentang kisah kitab Taurat. Kita lanjut ke kitab Zabur bagian B. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem.
Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kibti. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi. Walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'dim wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra, Surat 17, ayat 55. Kisah Nabi Daud alaihissalam dan kaumnya. Dikisahkan bahwa rakyat di wilayah kerajaan Nabi Daud alaihissalam hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan ibadah pada hari Jumat dan bekerja pada hari-hari yang lain. Di sebuah wilayah yang bernama kota Ailah, masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mereka ingin mengganti hari ibadah ini menjadi hari Sabtu. Apa yang terjadi pada kalian, kata Yahuda? Aku lihat kalian bingung dan ragu. Bukankah ini adalah wilayah kita? Bukankah kita paling tahu mengenai profesi kita sebagai nelayan? Mari satukan langkah dan kita tentang peraturan pemerintah mengenai hari beribadah ini. Pokoknya ini demi kepentingan kita. Benar Yahuda, sambung yang lain. Kita harus bersatu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Dia pasti setuju. Yahuda berkata, kita mengganti hari peribadatan kita demi kepentingan pekerjaan kita. Kita bekerja mulai hari Ahad sampai Jumat. Setelah mendapat ikan yang banyak, maka di hari Sabtu kita beribadah. Dengan demikian, pikiran kita saat beribadah menjadi tenang. Begitu teman-teman setuju, kata Yahuda meyakinkan. Mereka menjawab dengan serempak setuju. Ketika sedang asyik membicarakan hal ini, tiba-tiba Nabi Daud alaihissalam datang. Mereka segera keluar menemui Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Daud, apakah kalian hendak berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan hukum sendiri yang bertentangan dengan perintahnya? Nabiullah, untuk wilayah ini, hari Jumat tidak cocok untuk digunakan beribadah. Kami bekerja keras selama seminggu, hingga badan kami terlalu lelah untuk beribadah pada hari Jumat. Kami ingin melepas lelah pada hari Jumat dan beribadah pada hari Sabtu, bantah salah seorang kaumnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita akan hari Sabtu? Mengapa kalian ngotot untuk beribadah pada hari itu? Kata Nabi Daud alaihissalam. Pokoknya kami hanya mau beribadah pada hari Sabtu, tegas Yahuda melawan. Anak-anak bapak jangan tertidur ya. Kita lanjutkan ya. Saudara-saudara sekalian, aku ingin mengingatkan kalian akan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kalian sudah sering mengkhianati nabi-nabi kalian sendiri. Kalian gemar berbuat maksiat dan kemungkaran. Apakah kalian lupa dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan? Daud mengingatkan mereka. Mendengar nasihat ini, Bani Israel terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok orang-orang yang sadar. Kelompok kedua ialah mereka yang menentang. Mereka berpikir Nabi Daud alaihissalam tidak menghendaki mereka hidup sejahtera dan hanya memfokuskan hidup pada ibadah semata. Kelompok ketiga ialah kelompok yang kebingungan. Mereka memperhatikan kelompok pertama, tetapi juga mencermati kelompok kedua. Akhirnya mereka mengikuti kelompok yang menjanjikan harta dan kekayaan dunia pada mereka. Tindakan Bani Israel ini membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Daud alaihissalam
untuk melarang orang-orang melaut pada hari Sabtu. Hari-hari berlalu, dikisahkan Amdan merupakan pemuda yang malas beribadah. Amdan sangat gemas melihat ikan-ikan malah bergerombol di tepi pantai pada hari Sabtu, hari di mana mereka tidak diperbolehkan menangkap ikan. Amdan kemudian berpikir keras hingga terbesit ide licik di kepalanya. Ia membuat jaring yang amat besar yang dapat menutupi hampir seluruh bibir pantai, karena ia dilarang melaut pada hari Sabtu. Ia memasang jaring itu pada malam Sabtu, lalu mengambil jaring pada hari Ahad pagi. Pada pagi Ahad yang telah ia nanti, Amdan memanggil semua nelayan agar ikut bersamanya ke laut. Luar biasa, mereka mendapatkan hasil yang amat melimpah. Nelayan yang lain sampai terheran-heran dengan hasil tangkapan yang didapatkan. Nelayan lain akhirnya mengikuti apa yang telah dilakukan Amdan. Namun wilayah pemasangan jaring di tepi pantai sebagian besar sudah dikuasai oleh Amdan. Mereka sadar bahwa Amdan telah berlaku curang dengan memonopoli wilayah penangkapan ikan. Nelayan-nelayan itu marah dan emosional. Kekacauan dan pertengkaran terjadi di mana-mana. Mereka mengikuti hawa nafsunya untuk berebut harta benda. Hingga pada suatu malam yang sangat mencekam, langit nampak begitu menakutkan, dan laut seakan mengamuk. Tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Setelah pagi menjelang, angin bertiup lembut, dan laut tampak tenang. Orang-orang keluar untuk mencari nafkah, tetapi ada yang aneh. Di perkampungan orang-orang yang ingkar itu, jalan-jalan tampak sepi, dan semua rumah tertutup rapat. Mereka yang ingkar itu berubah wujud menjadi kera yang hina. Penderitaan ini mereka alami selama 3 hari tanpa makan dan tanpa minum. Inilah balasan bagi mereka yang durhaka dan sombong. Selanjutnya, Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Artinya, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam, Surat 19, ayat 30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Nah, kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Perhatikan kisah yang menarik berikut ini. Kisah Nabi Isa alaihissalam dengan temannya yang serakah. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan seorang sahabatnya yang baru ia kenal. Keduanya menelusuri tepi sungai dan membawa 3 potong roti.
Roti itu dibagi untuk Nabi Isa sepotong, untuk sahabat barunya sepotong, sehingga masih tersisa 1 potong roti. Setelah makan roti itu Nabi Isa pergi ke sungai untuk minum. Sekembalinya dari sungai, Nabi Isa alaihissalam mendapati sepotong roti tadi tidak ada. Ketika beliau bertanya pada sahabatnya, sang sahabat mengaku tidak tahu. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan. Sesampai di sebuah hutan, keduanya duduk untuk beristirahat. Nabi Isa alaihissalam mengambil tanah dan kerikil. Kemudian beliau berkata, "Jadilah emas dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Tiba-tiba kerikil itu pun berubah menjadi emas. Kemudian Nabi Isa membagi emas itu menjadi 3 bagian. Untukku sepertiga, dan kamu sepertiga. Sedang sepertiga ini akan kuberikan untuk orang yang mengambil roti tadi. Spontan sahabat itu menjawab, "Akulah yang mengambil roti itu." Nabi Isa alaihissalam kemudian berkata, "Oh iya, kalau begitu ambillah 2 bagian ini untukmu." Setelah itu keduanya pun berpisah. Sahabat itu merasa sangat gembira. Namun dalam perjalanan, dia dihadang oleh 2 orang perampok yang ingin membunuhnya. Sahabat Nabi Isa menawarkan untuk membagi emas yang dibawanya menjadi 3, asalkan ia tidak dibunuh. Kedua orang perampok itu pun setuju. Lalu salah seorang perampok menyuruh rekannya pergi ke pasar untuk berbelanja makanan. Ketika sampai di pasar, orang yang berbelanja itu berpikir untuk apa membagi emas itu menjadi 3. Ia pun menaburkan racun ke dalam makanan agar temannya dan sahabat Nabi Isa alaihissalam itu mati. Dan ia pun dapat memiliki seluruh emas tersebut. Tinggallah sahabat Nabi Isa alaihissalam itu bersama seorang perampok di hutan itu. Namun perampok yang tinggal itu ternyata berpikiran sama seperti yang sedang pergi ke pasar. Ia bersekongkol dengan sahabat Nabi Isa alaihissalam tadi untuk membagi emas itu berdua saja dan membunuh rekannya yang berbelanja makanan jika ia datang. Ketika orang yang berbelanja itu datang, ia pun langsung dibunuh. Artinya akan dibagi 2. Karena mereka lapar, keduanya pun menyantap makanan yang telah diberi racun itu, sehingga mereka berdua mati. Ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan melewati hutan tersebut, beliau menemukan emas di samping 3 mayat yang terbujur kaku. Beliau kemudian berkata, "Inilah contoh orang yang rakus terhadap harta dan dunia. Maka berhati-hatilah kamu padanya. Terhadap dunia. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu D. Kitab Al-Quran. Ya, D. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injila." Artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 3. Perhatikan kisah Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu yang pertama berikut ini. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril seraya berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW berkata, "Sungguh, aku tidak pandai membaca." Malaikat itu memegang Nabi Muhammad SAW dan mendekapnya hingga beliau lemah, kemudian dilepaskan. Lalu malaikat itu berkata lagi, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Sungguh aku tidak pandai membaca." Lalu Jibril mendekap beliau untuk yang kedua kalinya.
Lalu dilepaskan kembali, bacalah. Maka Muhammad berkata, sungguh aku tidak pandai membaca. Lalu malaikat itu memegang dan mendekap Muhammad untuk yang ketiga kalinya. Kemudian ia melepaskannya. Jibril lalu membacakan wahyu yang pertama. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah satu, akidah, yakni keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Tiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat, muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan kelima, tarik atau sejarah, yaitu kisah orang-orang umat dan umat terdahulu. Ya, demikian saja materi kita hari ini. Soal nanti akan Bapak kirimkan melalui WA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.